Oke, selamat sore teman-teman semua dan juga selamat sore kepada Pak Robi. Halo Sore, Pak, ya sore Pak Andes. Sore Evan Dias. Sore saya apa kelihatan nggak mungkin ya? untuk suaranya Oh belum kecil ya? terdengar? Oh, tes, suara saya. Tunggu sebentar. Tes. Apakah kedengaran suara saya sekarang? Belum terdengar juga Pak. Belum juga. Oke, di sini udah ini ya. Di sini sudah, Oh, ya di saya mic-nya udah keluar sih. oh ya? Waduh. Suara kamu masuk kok, Evan Dias. Tapi sekarang bisa dengar kalau pakai langsung? Baik Pak, sudah terdengar Pak. Oke. Maaf, Ya. kesalahan teknis di saya Pak. Oke. Oke, jadi selamat sore teman-teman, selamat datang di kelas responsi pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin untuk Pak Robi boleh langsung dimulai saja Pak. Baik. Selamat sore semuanya. Sekali lagi dan kita bisa ketemu dalam responsi. Nah, cuma sekarang metodenya gimana nih? Apakah kita, karena kan kalau materi pasti sudah disampaikan di dalam kelas. Nah, tinggal selanjutnya apakah kita ingin tanya jawab atau dari kalian ada yang mau diperdalam atau gimana? Kalau saya jelasin dari awal, rasanya 100 menit nggak cukup ya. Bagaimana, Evan Dias? Mungkin kayak kita sekedar kayak review inti-inti materi per submateri aja gitu, Pak. Oke, Nanti baik. kalau misalkan ada yang mau bertanya, baru mungkin nanya ke Bapak langsung. Oke, ya. Kita mulai dari pertemuan ke-8 berarti ya, betul? Bahan setelah UTS ya. Ya, Pak. Oke, bahan pertemuan 8 itu terkait dengan apa? Ada yang udah buka belum bahannya? Pertemuan 8 udah ada yang buka? Belum ya? Soal ujiannya kayak gimana ya? Soal ujiannya itu ada pilihan ganda, ya pilihan ganda itu 20 soal kalau nggak salah ya. Tapi itu langsung dikerjakan saat itu juga, disesuaikan dengan jadwal. Ya, lalu kemudian seperti biasa ada juga soal yang dibawa pulang take home selama 1 minggu. 1 minggu satu minggu ya biasanya 1 minggu dikerjakan terus kalian kumpulin. Jadi seperti biasa dan bobotnya 40-60 ya. 40% untuk yang pilihan ganda yang langsung dikerjakan, 60% untuk soal esainya. Jadi gitu itu untuk soal ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik jadwal ujiannya karena hari itu sama kayak UTS kemarin ya. Jadi dia langsung dikerjakan di jadwal, disesuaikan dengan jadwal. Soal ujian gitu, terus bentuknya ya. Kan ditanya gimana ujiannya kayak gitu. Lalu bahannya dari pertemuan setelah UTS berarti pertemuan ke-8. Kalau pertemuan 8 itu kalau kita lihat tentang internet working. Ya, sampai dengan pertemuan 13 security. Nah, apanya? Itu dari internet working sampai security itu cuma ada 6 topik ya. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Nggak terlalu ini. Tapi ada juga kemungkinan soal routing keluar karena pada saat UTS kemarin itu kalau nggak salah soal esainya itu hanya addressing ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi sementara addressing itu pertemuan ke-6, pertemuan 7-nya itu routing. Nah, di pertemuan 7 itu kemarin belum disampaikan, belum sempat soalnya keluar ya. Jadi ada kemungkinan soal routing keluar juga ya. Jadi routing
terus kemudian internet networking, terus kemudian network protokol, lalu transport layer, ya habis transport layer, terus kemudian DNS, habis DNS application layer, terus terakhir security. Ya, jadi kira-kira itu jadi bahan-bahan yang perlu di highlight ya. Oke, sekarang saya mulai dari ini dulu ya, pertemuan 7 dulu ya, sambil refresh ya. Jadi pertemuan 7. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung aja nanti raise hand ya, biar bisa langsung saya jawab. Jadi di pertemuan 7 ini yang perlu kita pelajari adalah kalian mengerti jadi berkenalan dengan routing protokol. Ya, routing protokol. So far sampai sejauh pertemuan ini kalian itu udah kenal yang namanya protokol IP. Ya, internet protokol. Itu protokol ya. Internet IP itu internet protokol. Protokol itu apa sih? Protokol itu aturan, sejumlah aturan. Ya. Protokol itu sejumlah aturan. Nah, maka kalau kita bicara routing protokol, artinya aturan-aturan yang ada di dalam routing ya. Nah, di IP sendiri itu kemarin banyak ya, 3 pertemuan tentang IP, dari addressing, ada 2 ya, dari addressing lalu subnetting, yaitu IP address, itu IP, internet protokol ya. Jadi banyak aturan di situ, kemarin sudah di UTS keluar ya. Tetapi prinsip-prinsipnya tetap keluar loh. Jadi walaupun enggak di-mention menjadi bahan ujian di UAS ya, tetapi dia secara prinsip, secara teori dasarnya tetap dipakai. Ya, secara prinsip tetap dipakai. Jadi kalian nggak boleh lupa prinsip-prinsip dasarnya. Nah, sekarang kita lihat ke routing protokol ya. Jadi routing protokol. Jadi protokol yang nanti digunakan untuk menentukan jalur terbaik ya. Jadi kita tahu bahwa router ya atau cloud ya, cloud awan atau internet kita itu kan isinya router-router di dalamnya yang menghubungkan antar jaringan. Nah, ketika dari satu tujuan, dari satu titik menuju titik yang lain, itu akan banyak sekali alternatif jalan, ya. Karena router itu topologinya dia mesh, ya. Jadi semua router saling terhubung mesh, ya. Topologinya mesh. Nah, untuk menentukan jalur terbaik, maka perlu ada protokol atau perlu ada semacam ada aturannya. Nah, disinilah kita akan bicara. Nah, jadi routing protokol ini adalah protokol nanti yang berperan untuk mencari jalan terbaik. Beda dengan IP. Kalau IP itu protokol aturan ya yang digunakan untuk menentukan alamat. Ya, jadi itu punya titik tekan yang berbeda. Contoh kalau misalkan kalau kita bangun gedung ya, kita bangun gedung. Terus kemudian 10 lantai, setiap lantainya 20 ruangan ya. Lalu kemudian kita nih misalnya diminta untuk merancang penomoran ruangan di setiap lantai. Kira-kira kalian akan desain penomoran ruangannya itu berapa angka? Bisa pakai 2 angka nggak? Kalau 10 lantai, setiap lantai 20 ruangan, bisa nggak pakai 2 angka mengalamatkan atau mengalamati ruangan-ruangan yang ada? Bisa nggak kira-kira? Ada yang bersedia menjawab? Renaldi, Eriko, Nathaniel, kira-kira bisa nggak? Ya, Renaldi. Maksudnya 2 angka itu 2 angka oktet pertama, Pak. 2 angka, bukan oktet, 2 digit. Kan ini perumpamaan dulu ya, perumpamaan. Ada 10 lantai. Di sebuah gedung ya ada 10 lantai. Setiap lantainya 20 ruangan. Nah, kalau kita pengen bikin nomor nih, ruangan 1 di lantai 1, ruangan 2 di lantai 2, terus begitu ya, sampai ruangan ke-20 di lantai 10, kira-kira kita butuh berapa digit? Butuh berapa format ruangannya nanti bagaimana tuh? Nangkap pertanyaannya? Bisa nggak pakai 2 digit, saya tanya?
Mungkin bisa, Pak. Eh? Mungkin bisa kalau dari saya. 2 digit bisa. Contoh misalkan, coba untuk menomori di lantai 7, kamar 14 gimana coba? Oh, satu lantai ada 14 ya, Pak? Ada Satu 20 lantai maksimum, iya satu lantai 20 ruangan. Ada 10 lantai. Bisa nggak? Coba lantai ke-7, ruangan ke-14, pakai 2 digit. Bisa nggak? Kalau yang saya pikir itu sih, Pak, misalkan nomor 1 sampai 20 itu, oh nggak bisa sih, Pak. 3 digit paling nggak. Nah, nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Kurang, Pak. Itunya, angkanya. Oke, 3 digit ya, benar ya? 3 digit bisa. 3 digit bisa. Yakin? Vincent? Kalau yang saya pikir bisa sih, Pak. Oke, coba saya tes ya. Lantai 10, ruang 15 coba. 3 digit, bisa nggak? Kalau misalkan startan dari 0 bisa nggak, Pak? Jadi kayak lantai 10 itu dianggapnya 9. Jadi 9, 15. Bisa, tapi nggak lazim ya. Kalau orang naik gedung, lantai 0 bingung dia. Lantai 0 berapa ya? Kadang kita lantai 1 aja bingung, lantai dasar apa lantai 1, ya kan? Kalau di kampus kan kita lantai dasar dan lantai 1 ya. Kalau pakai cara kerja manusia, biasanya dimulai dari 1. Kita pakai cara yang umum aja, yang lazim. Bisa nggak? Kalau ada 10 lantai, masing-masing 20 ruangan, bisa nggak pakai 3 digit? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Harus minimal sekurang-kurangnya 4. ya, 4 digit sekurang-kurangnya 4 digit. Ya, karena ada angka 10 nanti, lantai 10 itu pakai 10. Boleh nggak pakai 5 digit? Boleh nggak? Boleh nggak pakai 5 digit? Kan tadi sekurang-kurangnya 4. Kalau pakai 5 boleh nggak, Vincent? Boleh, Pak. Tapi mungkin agak boros tuh ya. Nah, mau bazir ya. Mau pakai 6 juga boleh. Mau pakai 7 juga boleh, mau pakai 10 juga boleh gitu ya. Tapi terbuang-buang ya. Nomornya jadi banyak. Ya, kecuali memang kita ada rencana gedungnya dinaikin lantainya. Nah, jadi kita spare ya. Tapi kan kalau 2 digit aja berarti lantainya bisa 99. Masa kita mau naikin lantainya sampai 99 kan nggak mungkin. Berarti 2 digit di depan cukup enough ya, cuma 2 digit. Nah, paling belakang. Nah, kalau di belakang itu 3 digit berarti sampai ratusan. Mungkin nggak tuh? Nah, kalau nggak mungkin ya udah berarti 4 aja cukup. Nah, IP address tuh ngomong begitu. IP address tuh pengen bicara, ini ada komputer seluruh dunia. Bagaimana cara kita nomorinnya gitu. Nah, itu di IP address gimana udah diatur kan, ada kelas A, ada kelas B, ada subnetting, ada macam-macam lah. Itu semua adalah untuk memberikan alamat. Kenapa alamat penting? Karena nanti kita akan berkirim data, mengirim atau menerima data. Oleh sebab itu harus ada alamat. Ya, nah makanya urutan belajarnya itu diajarin dulu cara memberikan alamat ke komputer, ya, addressing, lalu subnetting, ya. Nah, setelah kita memberikan alamat, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu memilih jalan. Ya, misalnya kalian dari lantai 2 pengen ke lantai 3, ya lantai 2 ruangan kelima mau ke lantai 3 ruangan kelima. Itu kan nanti ada jalannya beberapa ya, bisa lewat tangga darurat, bisa lewat eskalator, misalnya gitu, bisa lewat lift. Nah, tinggal dari posisi kalian itu di lantai 2 ruang kelima, mau ke lantai 3 ruang kelima, lebih dekat kemana ya. Nah, itu yang akan terjadi di dalam jaringan cloud kita ya. Akan dicari jalan terbaik. Nah, ada dua pendekatan ya. Ada dua pendekatan yang digunakan di sini, yaitu pendekatan yang pertama disebut dengan pendekatan distance vector ya. Jadi distance vector. Lalu kemudian pendekatan yang ketiga, nah ini ya saya udah rangkum. Yes. Sebentar. Ya. Jadi ada routing protokol itu ada dibagi dua sebenarnya, interior sama eksterior ya. Jadi interior sama eksterior prinsipnya nanti pembagiannya sama, cara kerjanya ya. Ini saya yang BGP ini contoh ya. Jadi contoh protokol, nama protokolnya contohnya BGP.
Nah, kita jangan lihat yang eksterior dulu ya, kita lihat yang interior dulu. Jadi secara garis besar interior dibagi dua, ada distance vector, ada link state. Nah, yang distance vector ini itu menggunakan algoritma namanya Bellman-Ford, sementara yang link state menggunakan Dijkstra. Nah, yang contoh-contoh protokolnya apa di Bellman-Ford yang kategori yang pertama itu ada RIP, ada IGRP. Ya, yang IGRP ini khusus punyanya Cisco. Jadi hanya bisa jalan di perangkat-perangkatnya Cisco. Nah, yang RIP itu yang kita pelajari, yang saya kasih bintang ini yang kita pelajarin sekarang. Lalu kemudian kelompok kedua yaitu link state atau Dijkstra. Nah, menggunakan algoritma Dijkstra ini pasti di kalangan computer science ini udah terkenal nih Dijkstra. Nah, Dijkstra ini banyak, ada beberapa contohnya, ada OSPF, salah satu yang kita pelajari sekarang, ISIS ya, bukan ISIS ini, bukan teroris. Lalu EIGRP ini extended ya, extended pengembangan dari IGRP yang ini ya. Nah, kenapa? Jadi kalian tahu nih, kenapa kok di outline materinya itu adalah RIP dan OSPF yang dipelajari karena masing-masing mewakili cara kerja dari routing protokol ya. Itu alasannya ya. Nah, sekarang kita mau lihat cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya sebenarnya sederhana saja, singkat saja bahwa distance vector sesuai dengan namanya ya. Jadi saya selalu mengajarkan menggunakan pendekatan memahami arti dari istilah-istilah itu ya, distance vector. Ya, distance vector. Distance itu kan ada jarak ya, lalu vektor. Dulu waktu kita belajar fisika itu ada arahnya dan ada besarnya. Betul ya waktu kita belajar vektor. Nah, jadi dengan bantuan pemahaman itu, bantuan pengetahuan itu, maka kalian bisa meraba kalau ujian nanti ditanya bagaimana cara kerja distance vector. Nah, distance vector ini cara kerjanya ya menghitung jalur terbaik. Ingat tadi ya, routing protokol itu fungsinya untuk mencari jalur terbaik ya. Jadi bagaimana menentukan jalur terbaik? Nah, pada saat itu saya ngomongnya pada saat itu tahun 70-an ya. Dibuatlah algoritma menggunakan Bellman-Ford itu untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan jumlah lompatan. Ya. Jadi nanti dari satu titik ke titik yang lain itu dihitung lompatannya. Jadi saya punya 3 alternatif, tapi alternatif pertama butuh 2 lompatan, alternatif kedua butuh 1 lompatan, alternatif ketiga butuh 3 lompatan. Maka yang saya ambil adalah alternatif kedua. Kenapa begitu? Karena lompatannya paling sedikit. Jadi algoritmanya sangat sederhana. Tapi ingat ya, ini tahun 70-an ya. Tahun 70-an Indonesia baru 15 tahun merdeka, 25 tahun merdeka ya. Jadi tahun 70-an protokol ini dibuat RIP dengan cara menghitung hop untuk menentukan jalur terbaik. Nah, kemudian orang kan berkembang terus, kasus berkembang terus ya, bahwa ternyata di kemudian hari untuk menentukan jalur terbaik nggak cukup dengan hop, nggak cukup dengan jumlah lompatan. Ternyata yang lompatannya sedikit belum tentu lebih cepat. Nah, gitu ya. Ilustrasinya seperti kalau kita memilih jalan. Mungkin dari kampus atau dari rumah kita ke sekolah itu secara jarak, distance, itu lebih pendek kalau kita nggak lewat tol, misalnya ya. Lebih pendek kalau kita nggak lewat tol, ya. Tapi dalam kasus tertentu, jalanan itu karena jalanan reguler atau jalanan biasa bisa macet. Nah, karena bisa macet, maka walaupun dia dekat distance-nya, tapi dia nggak bisa menyebabkan kita terlambat, jadi lama bottleneck ya. Nah, kadang-kadang melewati jalan tol yang muter ya, rada muter letter U gitu, itu jauh lebih cepat ya. Kenapa? Karena di jalan tolnya misalnya, ini misal ya, perumpamaan aja, di jalan tol nggak macet misal gitu, walaupun kita harus bayar. Nah, jadi di kemudian hari didapati bahwa algoritma untuk menghitung jalur yang paling baik ya, jalur paling baik itu bukan semata-mata ditentukan dari hop saja. Nah, jadi si link state ya, link state itu ini kita masuk yang kedua. Link state itu menghitung jalur terbaik itu bukan berdasarkan dari lompatan, tetapi juga melihat ya, tapi juga melihat bandwidth, lebar jalannya. Jadi kalau dia pendek tapi sempit ya, kalau kita perubahan jalan di kita kehidupan kita sehari-hari,
maka saya nggak pilih jalan itu. Kenapa? Karena berpotensi macet. Saya lebih senang mungkin agak muter sedikit, dia lebih jauh, tetapi dia lebih lebih cepat. Ya, menurut saya yang lebih cepat itulah yang bagus ya, walaupun saya harus bayar karena waktu lebih mahal gitu. Misalnya ya, jadi itu di link state ya. Jadi link state ini sudah agak berbeda caranya ya. Jadi parameter yang digunakan udah berbeda. Itu satu. Yang kedua, perbedaan antara distance vector dan link state. Distance vector itu mengasumsikan semua router itu posisinya sama. Sama semua. Jadi gini, kalau ada 1.000 orang di lapangan berkumpul di lapangan, itu statusnya sama semua, peserta upacara misalnya gitu. Semuanya peserta upacara. Oke, jadi kalau ada yang sakit, kita melapornya harus sampai ke depan tuh ya. Ada apa namanya kalau lagi upacara itu bukan pembina upacara, apa namanya itu yang suka menyerukan instruksi, siap gerak, apa itu namanya, Pemimpin upacara, Pak. Pembimbing upacara, inspektur upacara atau ini ya, inspektur upacara ya, lupa saya. Itu jadi semua statusnya di lapangan itu semuanya sama peserta. Jadi cuma ada pemimpinnya satu di depan. Jadi kalau ada apa-apa lapornya langsung ke depan. Itu perumpamaan ya. Jadi RIP itu mengasumsikan semuanya sama. Nah, link state sesuai dengan namanya link state. Jadi link ya. Jadi dia tidak menganggap semuanya sama gitu. Karena apa? Karena orang yang tadi dikumpul di lapangan itu dibagi menjadi 10 barisan, 10 banjar gitu ya. Kalau kita lagi upacara, setiap banjar ada ketua regunya atau ada apa itu dalam upacara ada pemimpinnya gitu ya, biasanya berdiri di sebelah kanan barisan, ada kan? Nah, sehingga kalau terjadi apa-apa dari setiap banjar akan menginformasikan hanya kepada pimpinan di depannya. Jadi bukan pimpinan yang jauh yang memimpin semuanya, tapi dia akan punya masing-masing punya. Menurut kalian lebih cepat mana nanti dalam hal kita berkoordinasi? Yang dibagi dari 1.000 itu dibagi 10 jadi 100 atau 1.000-nya itu semua punya posisi yang sama. Kalau disuruh ngitung deh, lebih cepat mana? Lebih cepat yang dibagi-bagi, Pak. Lebih cepat yang dibagi. Nah, jadi link state dia punya kelebihan nanti, dia lebih cepat untuk menyamakan informasi antar router ya. Ya, karena dia memang cara kerjanya itu bergu ya, ngeling ya, link state. Jadi dia bergu atau dia punya apa ya istilahnya punya komunitas ya. Jadi router itu punya kelompok. Misalkan routernya ini kelompok Indonesia misalnya, ini kelompok Amerika. Jadi mereka tuh bergu. Nah, sehingga dengan cara seperti itu dia bisa lebih cepat dalam hal koordinasi. Nanti ada istilah konvergensi. Ya, kalau di dalam jaringan itu ada istilah konvergensi. Konvergensi itu apa? Konvergensi itu adalah di mana setiap router itu punya informasi yang sama untuk mencapai tujuan dimanapun. Kan gini ya, cloud itu kan besar banget ya. Anda mau ke Indonesia, mau ke ini, semua tahu, router itu tahu jalannya. Nah, untuk mencapai posisi semua router tahu jalan, mau kemana saja dia tahu. Nah, itu kan mesti tuker-tukeran. Jadi antar router itu mereka saling tuker-tukeran informasi. Sampai semuanya dapat informasi yang sama. Karena tuker-tukeran, akhirnya mereka semuanya punya informasi yang sama. Nah, kondisi itu namanya konvergen. Ya, namanya konvergen. Nah, konvergensi itu pada link state jauh lebih cepat. Kenapa? Karena dia ngupdate-nya hanya kepada kelompoknya saja. Ya, sementara kalau si distance vector dia akan update ke semuanya. Ya, jadi kalau di lapangan itu ada 1.000, ya mungkin pernah ngitung kan di lapangan. Coba berhitung. Kita berhitung kan dari sebelah kiri, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai baris paling ujung nanti ke belakang satu lagi terus begitu. Kebayang nggak kalian itu butuh waktu lama dan kemungkinan errornya besar. Ketimbang saya bagi 10. Saya bagi 10 ngitung setiap banjar 1, 2 ke belakang gitu ya. Lebih cepat 100 tinggal dijumlahin.
Nah, ini perumpamaan aja cara kerjanya. Jadi link state itu cara kerjanya menggunakan hierarki. Nah, jadi ada kekurangannya nggak sih link state? Tetap ada. Kekurangannya paling tidak boros memori. Kenapa boros memori? Karena dia harus nyimpan struktur hierarkinya. Jadi dia kalau di distant vector kan karena nggak ada pembagian, jadi dia nggak butuh memori. Jadi dia ya udah dianggap semua sama. Kalau link state enggak, dia harus tahu gue kelompok mana ya. Dia harus catat di kelompok itu ada siapa aja ya. Nah, itu dicatat. Nah, sehingga butuh memori. Harganya jadi lebih mahal ya di link state. Tapi dibayar dengan atau dikompensasi dengan kecepatan. Tadi itu ya, karena dia bergu dia lebih cepat. Nah, sekarang pilihannya balik ke kita. Kita mau lebih cepat atau kita mau lebih murah. Nah, itu tinggal dipilih ya. Jadi ada RIP dan ada OSPF. Itu RIP dan OSPF mewakili cara kerja dari masing-masing pembagian ini ya. Nah, terkait dengan interior dan eksterior, apa maksudnya? Nah, interior ini itu adalah protokol yang digunakan di dalam satu administrasi atau satu organisasi yang sama. Ya, jadi itu namanya atau kita menggunakannya interior routing protokol. Ya, jadi misalkan BINUS punya beberapa kampus terhubung ya, pakai jaringan terhubung. Nah, itu disebutnya interior. Kenapa? Jadi antar BINUS aja. Nah, ketika BINUS ingin berhubungan dengan kampus di luar BINUS, misalkan ITB, UI, yang notabene mereka juga punya ini sendiri, kelompok sendiri, maka butuh namanya eksterior. Jadi ketika satu entitas, satu organisasi ingin berkomunikasi dengan organisasi yang lain atau entitas yang lain, maka dia harus menggunakan yang namanya exterior routing protocol. Di antaranya contohnya adalah BGP. Ini mesti warnanya ungu ya. Mestinya ada di sini, BGP. Jadi BGP ini adalah contoh dari nama-nama protokol ya. Cuman dia masuknya kelompoknya ke eksterior. Ya. Gitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan kah? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Ada di chat box. Satu, yes. Dia apa nih prediksi? 1/20 ke 10/200. Ya, ya, dia pertanyaan dari Abdul Fattah, PG-nya sama kayak UTS kan, sama persis kayak UTS aturannya. Jadi kalian kalau ngambil itu nggak kayak soal esai ya, bisa dikerjain, dibaca dulu terus dikerjain seminggu. Pokoknya kalau kalian ambil langsung dikerjain. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya pikir kalau nggak ada routing sampai di situ ya reviewnya. Saya masuk ke pertemuan berikutnya. Tadi pertemuan 7 ya. Sekarang masuk ke internet networking, pertemuan 8. Di pertemuan 8 ini ada yang mungkin nah. Pertemuan 8 tentang internet networking ya. Jadi internet networking itu teknik bagaimana kita menghubungkan atau membuat jaringan ya internet networking. Nah, outline-nya adalah kita akan belajar routing principle, prinsip-prinsip dalam melakukan atau mencari rute. Nah, jadi kalau tadi kan cara kerjanya, cara memilih rute terbaik. Kalau ini prinsipnya. Jadi prinsip dasarnya ya. Lalu kemudian kita nanti akan juga melihat device-nya, ada router, ada switch. Switch di sini termasuk hub. Mestinya kalau zaman dulu hub sama switch dibedain ya zaman dulu ya. Tapi karena sekarang hub itu harga udah nggak diproduksi karena harganya murah banget, bahkan switch saja udah bisa ini, maka dijadiin satu ya. Nah, kita lihat langsung ke prinsipnya aja ya. Oh iya, sorry.
Nah, ini saya gambarnya di tempat sebelah tadi ya. Jadi saya buka lagi yang tadi. Nah, ini gambarnya ada di sini. Nah, kita harus ngerti dulu, ini ada beberapa pembagian ya. Jadi routing itu, jadi ini prinsip ya, ada cara kerjanya, lalu kemudian ada prinsipnya juga, ada strateginya ya. Nah, jadi prinsip routing ya kita kenalin dulu ya. Routing itu ada dua, mencari jalur, ya mencari jalur itu ada dua pendekatan, mau terpusat atau mau distributed. Istilahnya ini bedanya ini apa antara ini dengan ini itu adalah di sini ya. Centralized sama distributed itu terkait dengan pengambilan keputusan. Contohnya gini, kalau kalian mau ke Bogor, kan kalian harus lewatin mana saja kan kalian ada dua sumber. Pertama, kalian bisa tanya dari awal ke orang yang sudah pernah ke Bogor. Kalau saya mau ke Bogor lewat mana? Nanti orang itu akan kasih tahu. Kamu lewat sini, masuk tol sini, keluar ke kanan, terus diarahin dari tempat posisi kita sekarang sampai di tujuan. Itu namanya centralized. Tapi bisa juga kita distributed. Distributed itu gimana? Kita jalan aja udah. Nanti kalau kita udah bingung, nggak tahu, tanya orang di situ. Nanti orang di situ akan ngarahin. Pak, kalau saya mau ke Bogor, udah dari sini nih, dari tempat Bapak, kemana Pak arahnya? Nanti dia kasih tahu, Bapak lurus aja, nanti sekian kilometer belok ke kanan. Udah kita ikutin, sampai kita bingung, ketemu orang lagi, kita tanya lagi. Ya, itu distributed. Jadi distributed itu langkah-langkah kita itu ditentukan sama titik-titik yang sedang kita hinggapin, sedang kita singgahi. Yaitu distributed. Nah, kira-kira internet kita hari ini gunain yang mana prinsipnya, routingnya? Pakai yang centralized atau distributed? Ada yang mau jawab? Internet kita hari ini pakai yang mana? Distributed atau centralized? Distributed, Pak. Pakai distributed ya. Jadi beresiko loh. Jadi kita nih pergi nih, paket kita nih dioper-oper, nyampe ke router, nanti router satu lihat, kamu mau kemana sih? Oh mau ke sini. Ya udah kamu lewat sana. Udah nyampe ke router 2, nanti router 2 lihat lagi, kamu mau kemana? Oh mau ke network ini. Oke, kamu lewat sini. Jadi kita itu nasibnya ditentukan sama para router-router yang sedang kita singgahin. Jadi kalau kita pergi, kita ditentukan nasibnya sama tempat kita bertanya. Ya, kalau dia nunjukin posisi yang salah, ya udah kita pasti salah gitu ya. Tapi yakin kalau di komputer nggak ada yang pernah berbohong ya. Jadi aman. Ya, jadi dia pasti akan nunjukin jalur terbaik ya. Itu distributed. Nah, pertanyaan kemudian, kalau distributed artinya kan titik-titik yang kita singgahi itu atau router yang kita singgahin punya knowledge dong ya, punya pengetahuan, punya informasi tentang bagaimana menuju ke jalan yang sedang atau network yang sedang saya tuju. Bagaimana cara mereka punya informasi? Bagaimana cara mereka mengetahui itu? Nah, ada dua jalan, dengan cara statis atau dengan cara dynamic ya. Yang statis itu pengetahuan itu diisi sama admin. Nih ya, kalau nanti ada yang tanya kamu mau ke situ, kamu kasih tahu begini. Kalau nanti ada yang tanya kamu mau ke sini, kamu begini. Itu namanya static. Ya, yang kalian pelajari di lab itu udah kalian belajar static routing ya. Kalian define tuh. Kalau saya mau ke network ini, maka lewat mana? Gitu. Itu namanya static routing. Ya, jadi routernya itu kita anggap terminal dumb ya, dummy terminal. Dia mesti dikasih informasi. Nah, ada lagi dynamic. Dynamic itu routernya kita nggak kasih tahu. Routernya saling belajar, saling tukar-tukar informasi sesama tetangganya. Jadi dia tukeran sama tetangga yang di sebelah kanannya. Lo punya pengetahuan apa aja? Tukeran yuk, tukeran. Nanti yang dia nggak punya dicatat, yang punya dicatat. Begitu terus ya. Nanti yang tadi tukeran sama kita, yang sebelah kanan, dia kan punya teman lagi sebelah kanan. Dia tukeran lagi tuh sama teman yang kanan. Nanti waktu kita tanya lagi sama dia, kita dapat lagi informasi baru. Dari mana? Dari ujung sana dapat tertentu, semuanya punya informasi yang sama. Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang nggak tuh ya? Ini agak, kalau kalian nggak ini abstrak ininya. Nah ini nih ya. Gini ya, ini kan ada network 1, network 2, network 3, 4, 5 gitu ya. Ini ada 5 router. Kelihatan ya? Kalian kelihatannya yang mana nih? Yang kecil apa yang besar ya?
Kayaknya kondisi convergence Pak, yang ini. Kondisi convergence. Yang ada gambar-gambar gitu Pak. Oke. Ada perubahan nggak gambarnya? Gede apa kecilnya? Sekarang udah full size Pak. Nah, tadi kecilnya. Nah, ya ini full size nih. Berarti. Nah, ini ya, coba kita lihat. Ini router 1 ada network 1, 2 network 1 ya. Router 2 ada network 2, terus begitu. Nah, awalnya mereka cuma taunya network 1 masing-masing ya. Router ini taunya cuma ada network 1, router ini cuma tahu ada network 2 dan seterusnya. Lalu kemudian mereka kenalan nih, network 1 kenalan sama network 2. Dapat dong, akhirnya dia tahu, oh di sebelah kanan saya itu ada network 2, disimpan sama dia. Nih si router 2 itu juga tukeran kan sama sebelahnya. Oh dia tahu, oh ternyata di router sebelah kiri itu ada network 1 gitu disimpan sama dia. Oke ya, dalam waktu bersamaan kan dia juga tukeran sama situ. Dia dapat tuh network 3, betul ya? Nah, yang network 3 ini tukeran sama sebelah sini dan sama sebelah sini. Akhirnya dia dapat tahu, oh ada network 4, ada network 2. Oke gitu ya. Lalu network yang sini, router yang sini nih, dia belajar, oh ada network 5, ada network 3, catat. Network yang router sebelah sini, lagi waktu itu tukeran, dia cuma tukeran sama sebelah sini aja ya, sebelahnya nggak ada, berarti dia dapat network 4. Oke, setelah itu, di periode waktu berikutnya tukeran lagi mereka. Ada update nggak? Update dong. Nah, kemudian dia update nih. Tukeran lagi kan? Tadinya kan 1, 2 dia. Oh ternyata sekarang di sebelah sini udah ada 3. Pindahin sama dia. Catat. Oh network 3 saya belum punya. Catat. Nah di sebelah sini juga sama. Ini tukeran sama sebelah sini dan tukeran sama sebelah sini. Dia dapat, oh saya 4 belum punya nih. Tukar, catat. Gitu ya. Terus begitu, mereka tukar-tukeran. Nanti periode waktu tukeran lagi. Periode waktu tertentu tukeran lagi. Sampai akhirnya router ini punya, dia tahu ada network 1, network 2, network 3, network 4, network 5. Router 2 juga tahu ada network 2, network 3, network 1, network 4, network 5. Network router yang ini juga tahu, semua 5. 5 di sebelah sini, semua 5. Nah, itu namanya convergent. Jadi semuanya punya, 5-5-nya punya. Jadi paket kita itu mau nyampe di router manapun, pasti router itu bisa kasih tahu, kamu kalau mau ke router 3 lewat sini. Kenapa? Karena semuanya sudah punya 5. Kebayang nggak? Lagi awalnya itu mereka cuma punya tahu dirinya masing-masing doang. Lagi awalnya ya, tapi setelah mereka tuker-tukeran, nah itu mereka jadi punya semua. Kebayang ya, cara kerjanya begitu dynamic router, dynamic routing itu cara dia memperoleh informasi dengan cara tuker-tukeran. Nah, kebayang nggak kalau ini routernya ada 1 juta? Tuker-tukeran berambatnya lama banget tuh ya, 1 juta loh, bayangin tukeran sebelah, tuker lagi sebelah terus begitu sampai ujung. Itu bayang kayak kita rambatan air gitu ya, itu lama banget ya. Betul nggak? Ya, lama banget. Nah, kalau udah paham, udah jelas, sekarang saya tanya. Misalkan kondisinya udah konvergen ya. Ini ada cloud. Ya, ini ada cloud. Kondisinya sudah konvergen ya. Kondisi sudah konvergen, lalu ada 1 router, taruhlah ini routernya binus, shutdown, ya mati listrik. Nah, informasi tentang routing information ini, itu disimpannya di RAM. RAM itu volatile, jadi kalau listriknya padam, informasinya hilang. Nah, sekarang router binus mati, hilang dong routing information yang dibangun dari tuker-tukeran itu hilang semua. Pertanyaan saya, butuh berapa lama lagi routernya binus untuk mempelajari, untuk memperoleh semua informasi yang ada? Butuh berapa lama kira-kira? Ada yang mau jawab? Kalau kalian paham, mestinya tahu jawabannya. Ada? Butuh berapa lama? Tes? Nggak ada yang berani jawab. Vincent tadi? Vincent? Ada mau coba jawab? Raisen atau Angela atau Kenan, banyak nih. Renaldi. Mungkin itu ya Pak, cepat, kayak nggak perlu waktu lama. Kenapa? Karena router di sebelahnya kan udah punya informasinya, tinggal minta aja gitu seluruh informasinya. Ya, jadi jangan, ya betul. Jadi seketika ya. Jadi jangan terpengaruh lampu mati router ini, karena router ini mati kan yang sebelahnya nggak mati. Kalau sebelahnya nggak mati berarti dia masih punya. Jadi pada waktu nanti tukeran langsung pertama kali, ya dia langsung dapat semua. Ya.
Itu ya, kecuali routernya disepakati mati seluruh dunia bersamaan. Nah, terus kemudian dihidupin lagi. Wah, itu butuh waktu lama itu ya. Tapi kan nggak mungkin mati lampu dalam waktu bersamaan di seluruh dunia. Nah, itu hal yang mustahil kayaknya ya. Jadi susah. Oke, itu ini ya. Jadi tentang cara bekerjanya. Jadi tadi routing itu prinsipnya ada dua jenis ya, ada yang ada yang terpusat, centralized, ada yang distributed. Dalam hal apa? Dalam hal pengambilan keputusan. Lalu yang distributed itu dibagi dua lagi. Dalam hal apa? Dalam hal memperoleh information-nya, routing information-nya ya. Jadi apakah diisi sama admin atau dia belajar sendiri ya. Nah, itu ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke slide yang tadi, slide yang ke-8. Nah, sekarang kita lihat strateginya. Jadi, kalau tadi itu jenisnya, pembagiannya, terus sekarang kita lihat strateginya. Routing strategi ada 4, fix, flooding, random, sama adaptive. Ya, singkatnya tuh masing-masing strategi ini punya plus, punya minus ya. Masing-masing punya positif, punya negatif. Yang fix ini jauh lebih cepat ya, lebih gampang. Kenapa? Ya karena dia nggak butuh macam-macam. Udah, pokoknya pilih aja, ada 10 jalur menuju lokasi. Ya udah kamu pilih aja salah satu. Terus udah kamu pakai terus. Pokoknya kalau kamu mau ke sana, lewatnya jalur itu aja. Udah fix, nggak usah ganti-ganti. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tipikalnya sama kayak gini. Kalau jalan ke kampus, lewatnya itu terus ya. 4 tahun kuliah di BINUS, lewatnya situ terus ya. Atau dulu sekolah di SMA. Lewatnya situ aja, nggak pernah ganti-ganti. Itu namanya kalian pakai strategi fix. Udah, yang kita udah tahu, udah yakin, udah kenal medannya, ya udah kita lewat situ. Itu namanya fix ya. Nah, lawannya fix random. Jadi lawannya fix saya loncat ke random. Jadi ada strategi yang kedua, saya itu menuju suatu tempat, itu bisa saja saya ganti-ganti lewat jalur yang lain. Ya, misalnya saya sendiri saya tipikalnya bosenan. Jadi saya pasti kalau pulang atau pergi kemanapun pasti biasanya saya berganti-ganti jalan gitu. Ya, jadi nggak selalu lewat jalur yang sama. Nah, apa kelebihan dan kekurangan antara fix dan random? Yang fix itu lebih gampang di tracing seandainya terjadi apa-apa. Misalnya kamu nih udah jam 12 malam atau misalkan udah lama, udah lebih dari sehari kalian nggak pulang. Orang tua itu akan carinya gampang di tracing ya, karena kamu ketahuan, kamu biasanya kalau sekolah tuh lewat sini. Di tracing aja di sepanjang pinggir jalan itu, ditanyain pernah lihat anak seperti ini nggak dan seterusnya ya. Itu satu hal positif dari fix ya, selain cepat dan dia gampang di tracing karena lewatnya jalur itu. Tapi kalau random dia itu cepat juga sih karena cuma milih salah satu, tetapi ada resiko karena dia random, acak, susah di tracing ya. Susah di tracing. Sama cepatnya dengan fix, tapi dia ada kelemahannya adalah susah di tracing. Kebaikannya apa dong yang lainnya Pak? Selain cepat. Ya dia punya spekulasi, punya probabilitas yang lebih baik daripada fix ya. Jadi karena kalau fix itu sekali jalurnya putus, rutenya putus, ya dia udah nggak ada alternatif. Kalau random kan dia bisa pilih yang lain. Itu kelebihan dari random ya. Tapi kelemahannya tadi nggak bisa di tracing. Nah itu fix dan random. Yang ketiga strategi routing adalah flooding. Flooding ini membanjiri. Artinya kalau ada 10 jalur, 10-10-nya dilewati. Jawab pertanyaannya, Pak, emang ada cara kerja seperti itu? Ada ya. Jadi biasanya sistem yang panik ya, sistem yang panik itu biasanya menggunakan cara flooding, ngebanjirin, broadcast. Flooding itu bahasa lainnya, bahasa keren kita di jaringan broadcast. Ya, jadi dia panik ya, nggak tahu
Terus gimana dong supaya tahu? Ya udah lewatin aja semua yang apa yang ada di situ dilabrak atau ditanya gitu ya. Itu namanya flooding. Ya. Misalkan contoh ya dalam kehidupan sehari-hari juga kalian sering melakukan flooding kalau dalam kondisi panik. Kalau dalam kondisi normal kalian nggak lakukan flooding, nggak pakai semua cara. Ya. Tapi kalau udah panik orang biasanya semua cara dilakonin. Ya. Misalnya kalian bangun tidur terus baru ingat ada tugas. Sementara waktu menunjukkan tinggal 1 jam lagi perkuliahan. Apa yang kamu lakukan biasanya? Baru bangun tidur, belum mandi, belum sarapan, belum macam-macam. Biasanya kalian kirim WA tanya sama teman dekat, ya. Udah ngerjain udah ngerjain tugas belum? Misalnya gitu ya. Sambil kalian mandi. Nggak dijawab sama teman kalian. Wah, kenapa nggak jawab ya? Kalian udah mulai tambah panik tuh ya. Nggak dijawab, akhirnya kalian tadi WA, sekarang telepon ya. Telepon nggak diangkat juga. Wah, lebih panik lagi nih. Ini udah ditelepon kok dia nggak diangkat. Waktu udah berkurang tinggal 30 menit ya. Padahal kamu sama teman kamu tuh rumahnya cuma berapa rumah doang, satu komplek gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya udah di WA nggak diangkat, terus di WA nggak, di call juga nggak diangkat. Akhirnya ya udah kamu samperin ke rumahnya. Nah, itu kan sebenarnya untuk menuju dia tuh ada 3 jalan. Mau lewat jalur kirim pesan pakai WA, mau via WA call, atau mau datengin rumahnya langsung. Tapi kalau dalam kondisi panik, kalian pakai tiga-tiganya. Kalian pakai tiga-tiga. Kalau dalam kondisi tidak panik, kalian pasti cuma pilih salah satu. Ya. Dalam kondisi nggak panik, ya itu kalian pasti pilih salah satu. Ya. Nah itu random. Jadi random ini biasanya dipakai kalau orang udah panik. Kenapa? Karena dengan random itu pasti dapat gitu. Pasti dapat, kemungkinan besarnya itu dapat ya, karena dia menggunakan semua cara. Itu namanya apa tuh, serabutan ya, semuanya dilakonin ya. Tapi keuntungannya adalah pasti dapat. Cuman biayanya mahal ya, biayanya mahal tapi pasti dapat. Nah itu tinggal pilihan Anda tuh ya. Nah di dalam komputer, dalam jaringan, namanya flooding itu nggak boleh sering-sering ya. Jadi flooding ini dibatasi, broadcast itu dibatasin. Kenapa? Karena broadcast itu membuat performansi komputer kita atau komputer yang lainnya menjadi lebih lambat ya, karena dia dibanjirin ya. Namanya juga banjir ya. Jadi dia akan ini membuat lambat ya. Oke, nah terus yang terakhir adalah adaptif ya. Adaptif ini gabungan antara strategi random ya, random dan fix ya. Jadi random dan fix itu kalau digabungin jadi adaptif ya. Jadi dia apa istilahnya? Dia akan random. Jadi ada 10 jalan nih. Dia akan pilih salah satu. Setelah itu setelah dapat pilih salah satu, lalu dia akan tes lewat situ selama 10 menit. Ya, selama 10 menit. Lalu kemudian dia setelah itu dia akan random lagi. Ya, akan random lagi, pilih jalan yang lain, dapat. Setelah itu tes lagi 10 menit. Nanti dia random lagi. Terus kemudian lewatin lagi 10 menit lewat situ. Jadi dia akan mempelajari dari sekian jalur ini 10 yang dia laluin, itu jalur mana yang lebih baik. Dari pelajaran 10 menit itu lewat mana yang lebih cepat, lebih baik ya. Nah, itu adaptif. Jadi adaptif ini ada random dan belajar. Ya, makanya nanti adaptif itu sebenarnya sistem yang paling bagus. Kenapa? Karena dia pasti milihnya itu jalur benar-benar yang terbaik, bukan asal nebak. Ya, bukan asal nebak. Nebaknya di awal, tapi setelah itu dia akan cari tahu, disusurin. Nah, jadi dia akan lebih mantap gitu dalam memilih jalur ini jalur terbaik. Cuman dari sisi waktu lama. Ya, adaptif itu lebih lama. Kenapa? Karena dia tadi ada masa dia mencoba ya. Dibandingin sama fix dan random, ya berdiri satu-satu itu mereka lebih cepat. Adaptif itu lebih lama ya, relatif lebih lama. Oke, itu kira-kira ininya apa? Strategi dari routing ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada, ini ada soal dulu ya saya kasih. Oke, ini ada soal nih. Ini kan outline yang berikutnya itu setelah kita tahu prinsipnya, lalu kita belajar tentang devices-nya ya, perlengkap peralatannya. Coba misalnya ada kasus gini. Ada 2 buah komputer, ya, IP address-nya itu seperti yang terlihat di layar. Nah, ini pertanyaannya, bisakah menyambungkan 2 komputer ini harus menggunakan switch atau router? Jawabannya apa? Jawabannya adalah pakai switch. Nah, kenapa pakai switch? Oke, Abdul Fattah pakai switch, Ricky pakai router karena NA-nya tidak sama. Kalau Abdul Fattah pakai switch, apakah alasannya sama? Karena NA-nya tidak sama. Fattah. Gimana? Fattah mengatakan pakai switch karena net ID-nya sama. Oke, kalau di Vincent karena net ID-nya sama. Oke, net ID itu apa sih? Network address itu apa sih? Network address ini itu adalah network identitas atau identitas kelompok ya, identitas kelompok. Kalau dia berbeda, contohnya ini ya, kita udah hitung nih, NA-nya adalah 192.168.10.16, yang 1.191.8.10.0. Ini berarti identitasnya berbeda. Kalau identitasnya berbeda, berarti si IP ini berada di dalam kelompok yang berbeda. Nah, kalau kelompoknya berbeda, switch udah nggak bisa lagi menghubungkan. Ya, jadi untuk menghubungkan 2 network yang berbeda, maka peralatan yang dibutuhkan adalah router. Ya. Jadi switch itu hanya bisa menghubungkan kalau dia dalam satu jaringan atau dalam satu kelompok. Ya, kalau dia udah beda kelompok, maka digunakanlah router. Itu sederhananya begitu. Ya, kapan pakai switch, kapan pakai router? Pakai router kalau networknya berbeda. Pakai switch kalau networknya sama, dia dalam satu network. Gitu. Oke, itu kira-kira untuk topik ke-8. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke pertemuan 9. Mana 9? Pertemuan 9. Oke. Nah, pertemuan 9 itu tentang network protokol, ya, network protokol. Nah, di sini ada yang kita bahas, ada ARP, ada SCMP, ya, ada ARP, ada ICMP. Nah, ini 2 protokol yang ada di layer 3. Nah, ini ya, gambarnya begini. Ini ada IP. IP digambarnya gede banget ya. Ini maksudnya besar di sini ya karena dia paling banyak dipakai, ya paling banyak digunakan, ya paling terkenal ya. Tapi selain IP sebenarnya di layer 3, di layer network itu ada ARP juga. Ya, ada ARP, ada IR, ada ARP, ada itu ya. Jadi dia ada teman-temannya ya di layer 3. Ya, jadi dia nggak berdiri sendiri-sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa IP mesti ada temennya, ada ARP, ada ICMP. Nah, kita tahu inti dari pertemuan ini adalah waktu kita kirim, di sini ada coret-coretan nggak ya saya? Oh, nggak ada ya. Waktu kita kirim saya pakai nih ya, waktu kita kirim data, ini kan ini ada komputer, ya. Ini ada komputer, ya. Ini kan kalau kita kirim data itu, ya pasti dari atas ke bawah ke kabel, ya. Dari kabel, ya di sini ada penghubungnya, bisa router,
bisa switch gitu ya, macam-macam. Dari atas ke bawah, lalu kemudian naik lagi ke atas. Secara umum kan begini ya. Nah, cuman kita ingat di sini ada layer-layer. Nah, ada layer-layer. Kalau pakai OSI, layer-layer itu kita udah hafalin ya, physical, data link, network, transport, session, presentation, protokol session, presentation, application. Kalau kita pakai TCP/IP, physical, data link, network, transport, langsung application. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu deh. Kalau mau dari A kirim ke B. Oke, biasanya orang tuh udah tahu nih IP-nya B berapa. Jadi misalkan A udah tahu di IP-nya B misalkan diketahui 192.168.10.10 misalnya ya /24. Udah tahu nih. Jadi IP B berapa udah tahu. Jadi pada waktu si paket dari A ini dikirim mau ke B, nyampe di layer 3 di sini. Ya, nyampe di layer 3 di sini. 3. Ya, taruh ya ini taruh di sini ya, layer 3. Nah, sampai ketika di layer 3, maka layer 3 akan tulis tuh. Alamat tujuannya adalah 192.168.10.10. Lalu alamat kamu berapa? Alamat saya adalah misalnya 10.10.10.10/8. Oke, jadi dia si A ini 10.10.10/8, 10.10.10.10/8. Ya, kelas si A IP-nya sekian, si B sekian. Jadi di layer 3 itu ditanya IP tujuan berapa, IP kamu berapa, udah ditaruh. Lalu turun ke layer 2. Nah, di layer 2 ya, sampai layer 2 ini kan data kita turun ke bawah. Di layer 2 di data link ditanya MAC address komputer B berapa? MAC-nya. Nah, MAC-nya berapa? Kalau MAC-nya komputer kamu berapa? Yang ini sih nggak ada masalah. Kalau yang A itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena komputer kita sendiri ini kan OS-nya di sini ya, gitu. Jadi yang mau ngirim di sini. Jadi dia bisa cek di ROM, ya cek di ROM berapa MAC address dari komputer ini. Problemnya adalah bagaimana mencari tahu MAC address dari komputer B yang adanya di ujung sebelah sana, gitu. Kan nggak mungkin kita bertanya atau ngelihat MAC address-nya ke sana, ya. Nah, maka dibuatlah ada protokol namanya ARP, Address Resolution Protocol. Protokol ini tugas utamanya adalah tugas utamanya si ARP ini adalah dia mendapatkan MAC address dari IP yang sudah diketahui. Ya, karena kasusnya ini si A mau ke B udah tahu alamat B, IP-nya, tapi dia nggak tahu MAC-nya. Nah, maka digunakanlah protokol ARP. Jadi ARP tugasnya mencari tahu MAC address-nya dari komputer B ini berapa. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan pendekatan broadcast. Ya. Ini saya mana tadi? Nih. Internet walking, sorry. Pertemuan 9. Nah, ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini, ya. Ya, jadi si komputer A, sistem A itu pengen ke B kan. Nah, dia kan tahu tujuannya B berapa, tapi dia nggak tahu MAC address-nya. Nah, maka caranya gimana? Caranya adalah dia bertanya dengan cara broadcast. Si A itu akan kirim ke semua komputer di sini. Ya, bertanya, request. Kalian ada nggak di sini yang IP-nya sekian? Nah, gitu ya ditanya. Kalau ada, tolong kasih tahu saya berapa MAC address kamu. Nah, ini contohnya di gambar ini, si A nanya ke semua kan. Nah, sampailah paket pertanyaan itu sampai ke B. Nah, B itu cocokin, oh ini saya yang ditanya gitu ya. Oke, karena B merasa dia ditanya, maka dia akan menjawab. Replay, ini loh, physical atau MAC address saya dikirim ke si A. Nah, akhirnya A tahu. Gitu ya. Jadi dia akan broadcast tuh, panik ya. Mana nih ya? Akhirnya dia karena dia nggak tahu, ya udah kirim ke semuanya gitu. Nah, tapi broadcast ini nggak boleh. Sekali lagi tadi saya bilang broadcast itu nggak boleh kebanyakan karena dia akan mengganggu
performance dari komputer. Ya, oleh sebab itu dibatasin. Jadi gimana Pak solusinya? Solusinya adalah kalau dia udah pernah nanya ke B, broadcast kan, habis itu kan dapat tuh. Nanti MAC address B ini disimpan di cache, ya di caching, ya di memori, di RAM. Jadi disimpan. Nanti kalau pengen butuh lagi kirim ke B, nggak usah nanya lagi, nggak usah pakai ARP lagi, karena dia akan ngebebani jaringan. Ya, cukup lihat di cache memori, lihat berapa MAC address dia, lalu kirim langsung. Ya, bisa dipahami ya. Itu cara kerja dari ARP. Nah, kalau RARP, jadi ada di depan di outline nggak ada ya, tapi di sini ada nih. RARP itu kebalikannya, reverse dia ya. Jadi dia reverse ARP, kebalikannya. Jadi dari MAC address-nya diketahui, lalu kemudian justru malah pengen cari tahu IP-nya berapa, gitu ya. Oke, itu ARP ya, ARP dan EARP. Nah, sekarang kita lihat ICMP. Jadi ICMP ini adalah C-nya apa? M-nya itu message ya, pesan. Ya. Ya, jadi sorry, saya jadi tercampur ada WA. Jadi siapa si ICMP ini kan pesan ya, message. Jadi dia misalnya gini, kita kirim 100 paket ya ke komputer B. 100 paket saya itu saya kirim, kalau ternyata komputer B-nya lagi mati, shutdown, ya, komputer B-nya shutdown, mati. Pertanyaannya, 100 paket saya itu pulang kembali ke saya, atau 100 paket itu gimana? Nunggu sampai B-nya hidup atau gimana kira-kira? Ada bisa jawab? Dari A kirim 100 paket ke B. Sampai di tempat ternyata B mati komputernya. Terus 100 paket ini ngapain? Pulang balik ke yang kirim atau gimana? Ada mau jawab? Ada yang mau jawab? Nggak ada? Ya. Kirim pesan error ke A. Oke. Nah, ya jadi 100 paket yang saya kirim ke B, ya thank you Vincent. Jadi 100 paket yang saya kirim ke B nggak mungkin balik. Pertanyaannya kenapa nggak mungkin Pak? Untuk dia balik berarti kan alamatnya mesti ditukar. Tadinya kan dapat alamat pengirim ke alamat itu ya. Lalu kemudian pengen dibalikin, berarti kan alamat pengirim sama penerimanya ditukar. Betul ya? Betul ya, ditukar. Pertanyaannya ya nuker siapa? Apakah paketnya bisa nuker sendiri? Wah, ternyata tutup atau ternyata mati komputernya yang kita tuju. Terus kemudian ya udah kita tukar alamatnya. Bisa nggak paket melakukan itu? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena paket benda mati. Paket itu ya paket gitu. Jadi dia nggak bisa merubah dengan dirinya sendiri kecuali ada komputer atau ada router yang merubahnya gitu. Tapi dari mana router tahu dia nggak nyampe gitu kan, itu juga ini ya. Jadi nggak bisa dia diputar-putar begitu saja. Maka ada teknik yang lain ya. Teknik yang lain ini juga biasa kita dapatin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan ada 10 orang naik gunung yang tertinggi, gunung Himalaya misalkan gitu. Terus di tengah-tengah jalan rombongan pendaki ini ada satu yang cedera. Nggak bisa melanjutkan perjalanan ke atas. Pertanyaannya apakah 10-10-nya turun? Jawabannya enggak. Ya, satu itu aja yang nggak bisa melanjutkan, ya nggak lanjutkan, minta dijemput pakai helikopter. Yang 9-nya bisa tetap lanjut ke atas. Ya. Nah, untuk memberitahu helikopter, kamu datang nih jemput, ada satu yang lagi cedera parah, gitu yang nggak bisa melanjutkan. Maka dia akan memberi informasi. Caranya gimana? Kalau di film-film, ya atau di kehidupan kita, dia pakai pistol itu ya, pistol suar itu ya. Jadi dikirim kode warna merah. Nah, udah berarti habis itu akan pergi helikopter atau apa untuk menjemput pendaki yang sedang bermasalah. Nah, itu juga sama. Jadi ICMP prinsipnya kayak gitu, 100 paket yang kita kirim, ada paket di belakangnya namanya ICMP yang akan, kalau kata Vincent, memberi pesan.
Nanti dia akan ngabarin apakah komputernya lagi mati. Kalau komputernya mati, ya, atau komputernya nggak ada, maka destination unreachable, ya. Atau misalnya jalannya putus sehingga kita muter-muter, ya. Karena muter-muter maka kalau mobil ya bensinnya habis gitu. Kalau bensinnya habis ya nggak bisa jalan. Nah kalau paket bisa nggak sih kehabisan bensin? Ya kan paket bukan tadi, paket kan nggak ada apa-apaan ya. Dia nggak punya bahan bakar juga. Nah tapi ingat paket itu punya TTL. TTL ini bukan tempat tanggal lahir, tapi TTL di sini adalah time to live, ya. Nah, jadi kalau si paket ini muter-muter di router, setiap kali dia lewatin satu router, dia akan dikurangin satu. Ya, jadi setiap kali dia dilewatin router, TTL itu prinsip kerjanya adalah dikurangin satu, ya. Jadi kalau dia muter-muter di router gitu, dikurangi satu, kurang satu, belum sampai tujuan, maka akibatnya dia bisa 0. Ya, kalau dia udah 0 berarti dia akan dibuang dari jaringan. Artinya tidak ini lagi ya, jadi di-discard. Nah, itu SMP. Jadi nanti SMP akan ngasih tahu time out, ya. Request time out. Jadi dia muter-muter nggak karuan jadi time out, ya. Nggak ditemukan. Atau bisa destination unreachable, ya. Nah, itu pesan-pesan yang dibantu dari SMP. Karena IP itu, ingat ya tadi IP itu cuman ngasih alamat, ya. Tapi dia nggak ngasih yang lain-lain. Nah, maka yang lain-lainnya itu dilengkapi oleh ARP, oleh RARP, oleh SMP. Gitu ya, kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Jelas, ini saya ngomong sendiri. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ini belum ada ya Pak. Nggak ada itu artinya jelas atau bingung atau gimana ya? Kalau dari saya sih jelas ya Pak. Kalau Jelas, ada yang ya. lain gimana tuh? Oke, ya. Kalau ada ini jangan sungkan-sungkan ya, karena nanti sayang 100 menit saya udah ini nggak ada manfaatnya kalau bisa tetap nggak ngerti ya. Oke, sekarang saya lanjutin pertemuan 10 tentang transport layer, ya. Di transport layer ini kita akan belajar 2 protokol keren ya yang dipakai dalam kehidupan kita. Pasti kita biasanya milih di antara dua ini, TCP atau UDP, ya. Nah, di antara TCP dan UDP itu ada sifat dasar ya, sifat dasar yang harus kita tahu. Jadi TCP itu disebut connection oriented, punya sifat connection oriented ya. Jadi dia orientasinya terhubung. Sementara kalau si UDP connectionless. Jadi dia terjadi hubungan kalau dibutuhkan saja. Ya, jadi kalau terjadi misalkan saya pengen kirim, butuh jalur, butuh lewat, nah maka dibuat. Itu namanya UDP. Nah, kalau TCP enggak, TCP itu oriented ya. Jadi dia harus terjadi hubungan dulu, nggak boleh nggak terjadi hubungan. Nah, karena sifatnya yang seperti ini, maka ya connection oriented tentu lebih menjamin ketersampaian data kita. Ya, jadi sejauh sebelum dia ngirim paket data, bahkan ya jauh sebelum dia kirim paket data, dia harus memastikan dulu yang kita kirimin data itu sedang live ya, sedang tidak idle, sedang on ya, sedang hidup. Caranya gimana untuk memastikannya? Menggunakan three-way handshaking. Ya, three-way handshaking itu 3-way ya. Jadi dia si pengirim itu akan colek si yang mau dikirimin. Saya mau kirim data ke kamu ya. Nah, kemudian si pengirim harus jawab lagi ke si yang nanya, siap ya, saya bisa dikirimin data gitu. Baru setelah itu terjadi pengiriman data. Jadi nggak tiba-tiba aja nih komputer A kirim data ke B gitu tanpa dikasih dikasih pemberitahuan kah atau dikasih apa itu. Kenapa begitu? Karena TCP ingin menjamin bahwa datanya itu sampai dengan aman. Ya, jadi penerimanya itu nggak boleh tidur atau penerimanya itu nggak boleh dalam kondisi yang lalai. Ya. Itu namanya connection oriented. Kalau connectionless masa bodoh. Ya. Pokoknya
saya diperintahkan kirim 100 data ke B, saya kirim aja 100 data ke B. Saya nggak peduli datanya nyampe apa enggak. Ya. Maksudnya nyampainya utuh atau nyampainya sebagian besar, ada sebagian kecil yang hilang, itu saya nggak mau tahu. Itu namanya connectionless. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada Pak aplikasi yang menggunakan connectionless? Itu artinya kan data yang kita kirim bisa ada yang sampai, bisa ada juga yang enggak sampai. Terus gimana? Ya. Jawabannya adalah Jadi apakah ada aplikasi? Ada yang mau jawab aplikasi apa yang menggunakan atau yang mengizinkan datanya hilang? Aplikasi YouTube, ya, oke. Jadi sama kayak kita beli gula ya 1 kilogram, terus kemudian gulanya bocor halus gitu ya. Gulanya bocor halus. Pertanyaannya adalah kalau gulanya bocor halus, kamu permasalahin nggak ke tokonya? Mas, ini saya gabon nih, gulanya bocor 0,001 gram itu hilang gitu. Kecil banget ya, 0,001 gram, berapa butir gula jatuhan. Ya kita nggak mungkin protes ya. Atau misalkan kalau ada yang rumahnya di daerah Jakarta Utara, itu konon saya nggak tahu sekarang ya. Dulu sih airnya nggak bisa buat mandi ya, airnya asin dan seterusnya. Maka dia harus beli air. Nah, ketika beli air di tukang gerobak itu, dibawa dari tempat tempat mata air ya sampai tempat penampungan air ke rumah kita itu kan di tengah jalan goyang, airnya tumpah. Ya kita tolak ya tuh sampai di tempat tujuan, wah ini airnya tumpahan di jalan, saya nggak jadi deh. Nggak begitu kan? Jadi kita memang izinin, ya udah tumpahan nggak apa-apa kok gitu ya. Selama yang tumpah nggak lebih dari setengah. Kalau yang tumpah setengah, wah saya protes gitu ya. Nah itu namanya connectionless. Jadi dalam kehidupan kita. Dalam jaringan pun ada yang kasusnya memang diizinin, hilang, nggak nyampe gitu ya. Tapi ada alasannya. Ada alasannya kenapa diizinkan hilang atau diizinkan atau nggak perlu diperiksa sampai semua atau enggak. Karena biasanya UDP itu dipakai pada aplikasi-aplikasi yang dia itu secara pengiriman datanya terus-menerus ya. Terus-menerus, nggak pernah berhenti. Contohnya kalau Anda main game ya, ketika kalian main games itu, kalian kan perhatikan deh, Anda kan kalau main game itu misalkan PUBG, apalagi Genshin Impact, apalagi lah banyak lah ya. Nah ini kan kalian bergerak tuh ya, posisinya dari satu titik ke titik yang lain. Pergerakan kalian itu sama server, kalian kirim ke server, dari server dikirim ke teman-teman kalian yang lain. Pun begitu juga teman-teman kalian, dia bergerak di komputernya lalu dikirim ke server, dari server dikirim ke kita. Sehingga kita bisa baca gerakan itu. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih yang dikirim ke server? Atau apa yang dikirim server ke komputer-komputer yang lain itu? Tidak lain tidak bukan adalah koordinat titik yang sedang kita sekarang berada. Ya, jadi itu koordinatnya. Nah, pertanyaannya, kalau koordinat kan selalu X, Y ya. Selalu X, Y. Sekarang saya kirim 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 gitu ya. Artinya dia naik tuh ya. Lalu kemudian ada yang nggak nyampe, 1,5 nggak nyampe, 1,6 nggak nyampe, hilang. Tiba-tiba langsung 1,8. Perlu nggak saya tungguin, ntar yang 1,7, 1,6 itu mesti nyampe dulu ke saya, baru saya terima yang berikutnya? Jawabannya nggak perlu. Kenapa? Karena terus dikirim. Posisi X, Y terus dikirim. Jadi kalaupun ada yang nggak nyampe, ya nggak apa-apa juga. Nanti kan akan dikirim lagi berikutnya. Nah, cuman ada efek ya, ada efek di sisi user. Itu kalau lagi main game seperti efeknya lompat, ya lompat teleport ya. Kalau anak saya bilangnya teleport. Jadi dia tiba-tiba aja bukan nge-lag ya, tiba-tiba dia loncat gitu ya, ada di posisi mana. Itu karena ada paket yang hilang di tengah jalan. Dan dibiarin. Ya, karena apa? Karena nanti toh akan dikirim ulang lagi gitu ya. Setiap berapa menit atau setiap berapa detik itu akan dikirim ulang terus. Nah, itu connectionless. Jadi kapan di connectionless dipakai? Biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan datanya memang diizinkan hilang. Contohnya tadi
games ya, games online, atau misalnya YouTube, atau misalnya WA call, line call ya, dan seterusnya. Pokoknya tuh yang voice over IP yang kita telepon pakai aplikasi itu semuanya connectionless ya, UDP. Ya, jadi dia kenapa begitu? Karena orang ngomong kalau dia nggak kedengaran dia akan minta ulang. Coba ulangi lagi dong. Benar kan? Kalau kita lagi bicara nih pakai handphone nggak kedengaran pasti kita akan minta ulang. Coba ulangi lagi dong tadi apa tuh maksud tadi apa nggak kedengaran gitu ya. Itu UDP. Jadi ada sebagian yang hilang diperbolehkan. Kenapa? Karena dia akan dikirim ulang lagi yang berikutnya. Ya datanya terus-terusan dikirim. Sementara kalau TCP itu biasanya digunakan pada kasus-kasus yang membutuhkan akurasi yang tinggi. Contohnya misalnya kalau kita kayak kirim uang pakai klik BCA 1 juta atau 10 juta, kan kita nggak mau dong dikirim uang kita itu 2 nol di belakangnya itu misalnya hilang gitu. Dan tadinya 10 juta tinggal 100.000. Gitu ya. Nah, supaya nggak hilang gimana? Maka TCP tadi itu ya, sebelum kirim-kiriman dia akan mengawali dengan handshaking dulu, 3-way. Setelah itu, apalagi yang dilakukan sama TCP? TCP memberikan nomor. Jadi paket yang dikirim ke tujuan itu dikasih nomor. Supaya kenapa? Supaya bisa dikonfirmasi. Saya kirim ya, paket 1 sampai 10. Nanti udah diterima sama penerimanya, dia akan jawab 1 sampai 10 diterima. Oke, berikutnya saya kirim ya, 11 sampai 20. Nanti dijawab lagi sama penerima, saya sudah terima 11 sampai 20. Dikirim lagi 21 sampai 30. Pas di 21.30 si penerima jawab, saya belum terima 21 sampai 30. Apa yang dilakukan sama pengirim, sama si TCP? TCP akan melakukan retransmission. Dia akan kirim ulang nomor yang hilang tadi, nggak dari awal lagi, nomor yang hilang tadi. Nah, itu artinya ya, dia menjamin keutuhan data. Jadi kalau kita lagi transmit uang nih, ya transaksi perbankan gitu ya, dia akan tungguin sampai datanya nyampe semua. Kalau datanya nggak sampai, dia akan minta ulang, kirim ya retransmission. Ya jadi aman kalau pakai TCP. Jadi TCP dipakai di mana cocoknya? Di email. Ya. Kalau kita tulis surat kan nggak boleh ada yang hilang. Ya. Lalu kita tadi apa lagi itu perbankan ya, itu nggak boleh hilang ya, karena itu sangat penting ya. Jadi kalau kita nabung di bank tiba-tiba bisa hilang gitu ya itu repot ya. Pasti besok nggak ada orang yang mau nabung di bank lagi. Nah ini TCP sama UDP ya. Ya jadi TCP selain menggunakan three-way handshaking ya, three-way handshaking, dia juga menggunakan tadi penomoran ya. Dinomorin, paket itu dinomorin supaya kenapa? Supaya bisa di-trace. Yang ketiga, apa yang dilakukan TCP supaya bisa menjaga akurasinya? Ya, jadi udah di handshaking, three-way handshaking, lalu dinomorin. Nah, yang ketiga lagi, TCP itu menyepakati ada window size. Ya. Window size itu, window kan jendela, size itu. Jadi ukuran jendelanya disepakatin. Artinya apa? Saya kiriman datanya itu per berapa mega, misalnya gitu. Oke, kita kirim 1 mega ya. Saya kirim 1 mega dulu, kamu konfirmasi, nanti kamu boleh juga kirim ke saya 1 mega. Per 1 mega. Jadi kalau ada yang lebih cepat sama lebih lama, itu mesti diakurin dulu. Oke, saya bisa kirim 50 mega per detik. Mohon maaf, saya cuma bisa nerima 30 mega per detik. Ya udah, berarti yang 50 ngalah, dia turun jadi 30. Windows size-nya di-set, habis itu baru dikirim data. Bisa dipahami ya? Itu namanya Windows size. Jadi ada dua tuh, ada Windows size, ada sequence number. Jadi distempelin dikasih nomor. Ya, untuk menjamin ya, tujuannya menjamin. Sampai 5.15 ya, bukan sampai jam 5. Evan Dias. Sampai 5.15 saja, Pak. Oh gitu. Oke. Baik. Ya, jadi sampai sini TCP jelas ya. Jadi TCP itu protokol yang oriented ya. Dia akan menjaga akurasi. Caranya tadi ada three-way sebelum mulai kirim, ada sequence number dikasih nomor, dan ada window size ya. Window size untuk menyepakati berapa banyaknya data yang dikirim dalam satu saat tertentu ya. Kalau UDP nggak pakai gitu-gituan. Pokoknya kirim aja, kirim terus ya. Tapi dikirimnya terus-terusan. Jadi kalau ada yang nggak nyampe ya udah nanti dikirim lagi kok gitu. Itu UDP.
aplikasinya atau domainnya macam-macam. Ada yang UDP itu tadi pakai biasa digunakan di streaming, ya. Kalau di TCP digunakan di area-area yang misalkan vlog ya, vlog. Terus tadi perbankan, email itu nggak boleh menggunakan UDP. Oke, jelas sampai sini? Itu pertemuan ke 10 ya? Pertemuan 10. Berarti sekarang pertemuan 11. Cepat juga ya. Tapi lumayan nih capek. Apa ini ya? Saya minum dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau DNS aman ya. Kalau DNS tuh saya kemarin ada kasih contoh film ya. Film apa untuk animasi. Tunggu sebentar saya cari intinya. How DNS works. Nah ini. Sorry. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada video tentang DNS, cara kerja DNS ya. Nah, ini ya. Prinsipnya itu katanya setiap komputer atau device communicate ya, jadi device komunikasi itu mereka saling ngomongnya itu menggunakan IP address atau angka-angka. Ya. Cuma masalahnya orang itu nggak prefer ngafalin angka, menghafal angka itu orang nggak prefer. Dia lebih prefer otaknya itu cara kerjanya menghafal nama. Nah, maka dibuatlah DNS. Jadi DNS ini adalah membantu kalau kita tahu namanya, biasa kita kenal namanya, maka DNS akan ngebantu cari IP-nya berapa gitu ya. Jadi ini isinya pasang-pasangan. IP address ini namanya apa atau namanya ini IP address berapa itu pasang-pasangan ada di dalam DNS. Nah, cuman bagaimana cara kan kita nanya nih, www.google.ca berapa ya? Nah, itu ada langkah-langkahnya dari komputer kita sampai mendapatkan alamat IP-nya itu ada beberapa langkahnya. Nah, kita lihat ini berikut. Ya, dia cari nih. .ca di mana? Tadi kan dia lagi ngetik flamingos.ca. Jadi dimulai dari yang paling kanan, CA-nya dulu ditanya. .ca di mana tuh? Oh, dikasih tahu nih IP address-nya .ca nih. Silakan tanya ke sini. Ya, silakan menuju sini gitu ya. Oke. Jalan. Nah, ini proses apa nih? Bunyi-bunyi klik itu lagi apa? Itu lagi mikir. Ini ada banyak jalan nih yang hijau-hijau nih titik-titik ini. Tapi menuju lokasi paling cepat lewat mana gitu ya. Nah, ini routing tadi ya. Ini routing, proses routing. Nah, dia ketemu dia lewat sini gitu ya. Ini disimulasikan proses pengambilan keputusan routingnya lewat mana.
Nah, tadi kan dikasih tahu ya, CA itu ada beberapa banyak ya, ada beberapa IP. Nah, dia milih salah satu ke IP yang ada ya. Nah, sampai situ dia tanya, Flaming Ghost itu .ca ada di mana? Nah, si DNS ini akan jawab. Nah, ini ya, Flaming Ghost ada di alamat ini 192.168.26.336. 136. Oke. Langsung tuh ya, pergi ke situ. Routing lagi. Nah, sampailah dia di flamingghost.ca ini tulisannya. Nah, lalu kemudian dia naik lift ya. Nanti saya tanya, kenapa pakai lift gambarnya? Nah, setelah naik lift, dia naik ke rooftop lagi, paling atas ya. Nyampe di rooftop paling atas, terus habis itu barulah kembali kepada kita. Ya, jadi ini dikasih ilustrasi pakai gula ya, gula ditaruh, itu ternyata gulanya belum selesai. Itunya alamat apa? Dia udah ketemu alamatnya ya, udah ketemu dan menampilkan gambar. Ya, jadi itu gambarannya kira-kira ya, mudah-mudahan jelas. Jadi Anda bayangin kalau di sana tuh ternyata alamat itu bukan flamingos.ca, itu kan gampang tuh ya. Bagaimana dengan alamatnya binusmaya.binus.ac.id? Nah, itu ada berapa titik tuh? Ada 4 titik ya. Binusmaya titik, binus titik, ac titik, 3 ya, berarti binusmaya. Berarti ada 4 domain, ada 3 titik. Ya. Nah. Jadi itu cara kerjanya ya. Jadi DNS ini adalah mencari tahu IP pada IP dari nama URL yang kita sudah tahu ya. Jadi dia sama kayak ARP tadi ya. Kalau ARP itu kan mencari tahu MAC address dari IP yang kita tahu. Jadi ini sebenarnya DNS ini nyambung sama yang tadi ya, nyambung sama network. Kebayang nggak? Saya kan ketik di application layer nih, www apa gitu. Dari application layer turun kan ke transport ya, turun ke bawah. Nah, saya itu mesti tahu IP-nya gitu. Jadi sebelum nyampe network layer itu, saya mesti tahu nih google.com itu alamat IP-nya berapa. Maka saya pakai DNS yang cari tahu IP-nya. Udah dapat IP, saya kirim dong. Saya bilang ke router, saya pengen ke IP sekian. Sampai router sama layer 2 ditanya lagi, IP sekian yang kamu tuju itu MAC address-nya berapa? Nah, kita pakai lagi ARP. Jadi bayangin ya, prosesnya itu panjang gitu. Jalanin DNS, sudah bisa ARP, dan itu pun proses yang bertanya gitu berapa kali tektok itu bisa dilakukan dalam kurun waktu yang sangat singkat, nggak sampai 1 detik. Ya, misalnya kalian ping ke Google, ping ke MIT.edu yang ada di Amerika. MIT.edu itu kan sama kayak flamingos.ca ya, MIT.edu. Itu kita kirim, itu nggak sampai 1 detik. Padahal waktu kita bilang MIT.edu itu kan nanya dulu ke DNS. DNS, MIT.edu berapa IP-nya? Sekian IP-nya, oke. Terus saya tanya lagi pakai ARP, tolong IP sekian, MAC address-nya berapa? Habis itu baru saya kirim datanya. Setelah punya MAC address-nya baru saya kirim datanya. Jadi prosesnya panjang, ya. Tapi itu dilakukan kurang dari 1 detik. Ya. Nah, jadi DNS ini ada beberapa yang penting ya. Jadi yang paling kanan disebut dengan istilah TLD, top level domain, paling kanan. Nah, top level domain itu dibagi 2, ada yang generik. Yang generik itu yang umum, yang biasa kita sering dapati .com, .net, .org, .edu gitu ya. Itu yang generik ya. Jadi semua yang komersil itu masuk ke .com. Semua yang
organisasi masuk ke ORG, ya. Semua yang tentang pendidikan masuk ke edu. Nah, tapi karena nanti ini akan membesar ya, karena seluruh dunia akan pakai ini. Kebayang nggak sih .com itu orang bikin perusahaan punya website .com masuk gitu ya. Itu lama-lama jadi besar ya. Jadi database-nya jadi besar banget. Nah, kalau database-nya besar nyarinya pasti jadi susah ya. Nyarinya jadi lebih lama. Nah, oleh sebab itu untuk mempersingkat waktunya dia membagi lagi berdasarkan negara. Pakailah negara. Jadi ada .jp, .uk, .id. Nah, baru setelah dia dari negara baru dibagi-bagi lagi. Mau yang komersil .co, kalau mau akademik .ac gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kedalaman titik-titik itu bisa sampai 128. Tapi saya sendiri nggak pernah tuh ketemu yang lebih dari 6 ya. Lebih dari 5 nggak pernah ketemu. Paling panjang ya Binus Maya. Binus Maya titik binus titik ac titik id. Itu paling panjang ya. Oke. Nah, kenapa nanti kita ada hal yang penting juga kalian sadari bahwa DNS itu setiap organisasi itu punya. Ya, setiap organisasi itu punya ini. Ya. Oke, jadi supaya dia nggak terjadi kesalahan atau satu DNS itu ditanya rame-rame ya, di-hit rame-rame, maka dibikinlah DNS itu bertingkat ya. Jadi nggak tersentralize tapi bertingkat. Jadi nanti ada yang nampung DNS yang nampung semua yang berakhiran id. Nanti ada DNS yang menampung semua yang berakhiran ac.id gitu ya. Ada DNS yang menampung gitu terus ya. Jadi per domain ada sendiri-sendiri. Ya. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi ada menghindari one point failure, lalu menghindari traffic volume ya. Jadi kalau cuma satu itu kan berarti kalau salah satu salah udah ada error semua ya. Lalu kemudian menghindari volume traffic yang besar dan memudahkan dalam hal maintenance ya, pemeliharaan. Karena ada beberapa, jadi kalau satu dimatiin masih ada yang lain ya. Itu alasan kenapa dibuat tidak centralized ya. Nah, ada dua teknik yang penting yang kalian tahu, yaitu rekursif sama iteratif. Cara menemukannya ya. Jadi di sini ada contoh, misalkan klien ini saya ingin pergi ke makegrow.com. Bagaimana caranya? Ada dua, yaitu menggunakan pendekatan rekursif atau iteratif. Ya, kalau rekursif, saya akan bertanya dulu ke yang paling dekat sama saya. Misalnya saya ada di binus.edu. Saya akan tanya dulu binus.edu, DNS-nya binus.edu. Saya tanya, kamu punya nggak makegrow.com? Tahu nggak IP-nya berapa? Si binus.edu yang saya tanya, dia nggak tahu. Maka dia akan tanya ke .edu. Ntar ya, saya nggak tahu. Saya tanya dulu ke atasnya lagi, .edu. Ya, ditanya ke .edu, .edu, kamu punya nggak makegrow.com? Kebetulan dia juga nggak punya. Ya, kebetulan nggak punya. Jadi, saya tanya dulu ya ke root. Nah, ditanya ke root. Kata root, tanya aja tuh .com kan, makegrow.com kan ya. Tanya di .com, nanti dari sana dikasih tahu deh. Pergilah kita ke sini .com. Habis dari .com, kita tanya makegrow.com ada di mana, dikasih tahu sama .com di sini. Dapat ya akhirnya kan IP-nya sekian, baru setelah dapat IP-nya balik lagi. Gini. Nah, bagaimana kejadiannya kalau saya tanya ke FHDU atau ke binus.edu tentang makegrow.com dan binus.edu punya? Ya udah, berarti dari sini satu selesai gitu. Kalau binus.edu nggak tahu, dia nanya ke edu. Seandainya edu punya gimana? Ya udah selesai, balik. Gitu. Pokoknya rekursif itu cari sampai ketemu, habis itu kalau udah ketemu balik. Paham ya? Jadi dia begitu ya. Nah, kalau iterasi itu kan ngulang ya. Rekursif sebenarnya juga ngulang ke dalam, tapi kalau iteratif itu mengulang yang sama. Jadi kalau iterasi itu dia akan nanyanya satu-satu. Saya nanya dulu ke binus.edu. Binus.edu kamu punya nggak alamatnya makegrow.com? Dan pada cara iteratif dia akan menjawab, ada atau nggak ada dia akan jawab.
Kalau ada dia kasih tahu, kalau nggak ada dia akan kasih referensi. Saya nggak punya, kamu bisa tanya ke Edu nih, alamatnya Edu. Nah, dia tanya ke Edu. Ya, di Edu ditanya, Edu nggak punya, Edu akan jawab. Ada nggak ada dia akan jawab. Kalau ada dia jawab, kalau nggak ada dia akan kasih referensi. Sorry ya saya nggak punya nih, tapi kamu boleh tanya ke Ruth. Nah, nanti dia tanya ke Ruth. Gitu terus ya. Jadi kalau kita hitung langkahnya sama 10. Kalau kita hitung langkahnya sama, cuma caranya berbeda. Gitu ya, antara iteratif dan rekursif. Oke, mungkin sampai sini dulu kalau untuk yang yang DNS ya. Ada pertanyaan kah? Udah jam 5, lewat 7 ternyata. Ada? Kalau nggak ada nggak pertanyaan? Atau yang 2 topik lagi mungkin langsung saya jawab aja, mungkin kalau ada yang mau ditanya tentang security atau tentang ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tentang security sih. Kalau saya pernah dengar itu kalau dynamic programming, dynamic routing itu lebih nggak aman ya Pak dibandingin static. Itu kenapa ya Pak? Oh iya dong. Kan kita bisa nalar ya. Sesuatu yang hasil belajar sendiri sama yang dikasih kan lebih valid yang dikasih. Betul nggak? Yang ngasih itu kan pasti admin, betul ya? Iya. Sementara kalau dia belajar sendiri, kita nggak tahu loh sumbernya dari mana. Nanti ada teknik kita itu meracunin ya. Jadi kita gini, kita nyaru pura-puraan. Kita bisa nyaru, bisa ini sehingga kita dapat informasi semua. Atau kita bisa nyaru sebagai server dan kita meracunin semua informasi itu bisa terjadi di dalam jaringan. Jadi belajar sendiri itu nggak lebih secure daripada admin yang ngasih. Cuma ini ya, kalau jaringannya udah segitu gede, kita nggak mungkin admin akan bisa diktein satu-satu. Jaringan itu kan nambah terus ya. Maka biasanya kalau udah besar itu atau di internet ya nggak mungkin kita pakai static routing, ya nggak mungkin. Jadi kita pakainya dan ya udahlah itu masalah security-nya nanti dijaga di layer yang lain. Ingat ya, jaringan kita kan berlayer-layer. Nah, itu di layer 4 ada jagain. Di layer 2 sebenarnya ada jagain juga ya. Jadi 2, 4 nanti di layer 7 juga jagain. Jadi masalah datanya ini nanti akan dijaga berlapis-lapis. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, ada nggak? Jelas semua tadi yang saya sampaikan? Cukup jelas? Sudah makin siap belum ujiannya? Jelas Pak. Makin siap ujiannya? Oh, iya. Ujian makin siap. Jauh sih Pak. Jauh makin siap aja. Jauh makin siap ya. Tapi apa yang ini tadi gini ya, saya sering kali bilang ke mahasiswa, yang penting tuh nalar ya. Karena ilmu yang dikasih dosen kan udah pasti basic-basicnya dikasih, tinggal kalian meramu dari apa yang sudah dikasih. Jadi jangan terlalu saklek. Jangan terlalu saklek ya. Jadi kalau dikasih contohnya begitu ya harus begitu yang keluar. Kadang-kadang bisa diputar-putar. Makanya penting pemahaman. Jadi bukan hafalan, tapi memahami ya. Oke, kalau makin siap, ini saya mohon, bolehkah saya selesai 5 menit lebih awal? Kalau memang nggak ada pertanyaan ya, karena saya dipanggil lagi masih. Iya nggak apa-apa Pak. Masih ada meeting lagi. Jadi saya berharap atau saya doakan semoga ujiannya lancar ya, bisa ngerjakan dengan baik. Terutama pilihan ganda itu bagian yang paling menolong sekali ya. Jadi jangan sampai di situ malah banyak salah pilihan gandanya. Kalau esainya karena dibawa pulang, mestinya kalian bisa kerjakan dengan baik ya. Jadi maksudnya waktunya cukup seminggu untuk bisa memikirkan jawaban yang lebih komprehensif. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas atensi dan kepercayaannya untuk responsi hari ini. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Pak, mungkin sebelum Bapak live kita dokumentasi sebentar kali ya Pak. Boleh. Mungkin buat Ricky kita boleh langsung aja dokum. Teman-teman yang bisa on cam, kita on cam semua ya.
Udah kalau on cam bisa on cam. Yuk, yang belum on cam. Kayaknya mungkin segini aja dulu. Ya sih, oke. Cuma ada satu halaman ini berarti ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, thank you Ricky. Sekali lagi, saya sebagai perwakilan panitia dari Responsimti mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Robi karena udah mau Oke. meluangkan waktunya buat ngajar kita di sini. Ya, dengan senang hati. Oke. Ya. Sukses Mungkin Bapak selalu. kalau ada urusan lagi boleh. Oke, baik. Saya izin live terlebih dahulu ya. Selamat Ya, Pak. sore semuanya. Terima kasih ya Pak. Ya, Sehat-sehat sama-sama. Pak. Oke. Untuk teman-teman jangan leave dulu sebentar karena mau isi absen. Ini linknya aku kirim di kolom chat. Nanti kalau yang udah selesai isi absen boleh langsung leave aja nggak apa-apa.